Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengambilan keputusan individu dan peran institusi dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oni Akila dan 3 teman saya itu ada Ella Marta, lalu ada Faki Arham, dan ada Muhammad Dafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan individu ini merupakan hasil proses dari pertimbangan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka dari itu pengambilan keputusan bukanlah hal yang sederhana. Selanjutnya itu ada gaya pengambilan keputusan individu. Dalam gaya pengambilan keputusan individu ini memiliki dua dimensi. Dimensi pertama itu ada nilai orientasi atau value orientation. Tipe pengambilan keputusan berorientasi nilai, fokus pada tugas atau masalah teknis, dan fokus pada orang atau sosial. Lalu yang kedua itu ada kompleksitas kognitif atau cognitive complexity, mengidentifikasi tingkat di mana seseorang memiliki toleransi terhadap ambiguitas dan kebutuhan terhadap struktur. Selanjutnya itu ada B, 4 gaya pengambilan keputusan menurut Rowan dan Mugarit pada tahun 1994. Ada dua dimensi yang apabila dikombinasikan atau digabungkan terdapat 4 pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada direktif, yang kedua itu ada analytical, lalu yang ketiga itu ada konseptual, dan yang terakhir itu ada behavioral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu C, faktor individual dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan risiko. Kelebihan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau individu antara lain keputusannya cepat. Yang kedua, tidak akan terjadi pertentangan pendapat. Yang ketiga itu kalau pimpinan mengambil suatu keputusan itu mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang yang akan diputuskannya besar kemungkinan tepat. Selanjutnya itu kelemahannya. Kelemahan keputusan yang dibuat oleh individu atau seseorang antara lain bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan tetapi pasti memiliki keterbatasan. Yang kedua itu keputusan yang terlalu cepat dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Yang ketiga itu jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan merupakan beban berat bagi seorang pemimpin. Selanjutnya D, peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan dan tujuan dengan hasil yang dicapai. Salah satu model pengambilan keputusan adalah the optimizing model. Selanjutnya itu E, pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu kepribadian, yang ketiga itu kecenderungan dalam mengambil risiko, dan yang terakhir itu disonasi kognitif. Adapun langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Saat mengidentifikasi keputusan, ajukan beberapa pertanyaan seperti masalah apa yang perlu dipecahkan, apa goal yang ingin dicapai, dan bagaimana cara mengukur sebuah kesuksesan. Semua pertanyaan ini adalah teknik pendekatan goal umum yang akhirnya akan membantu untuk menemukan solusi yang lebih tepat. 2. Kumpulkan informasi yang relevan. Mengumpulkan informasi terkait keputusan yang akan diambil adalah langkah penting untuk mengambil keputusan yang matang seperti apakah tim memiliki data historis yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, adakah yang pernah mencoba memecahkan masalah ini sebelumnya. Pengumpulan informasi yang relevan ditemukan dengan cara mencari sumber daya eksternal, baik dengan melakukan riset pasar, bekerja sama dengan konsultan, atau berbincang dengan kolega perusahaan lain. Yang ketiga, mencari solusi alternatif.
Menentukan lebih dari satu solusi alternatif sangat penting dalam pengambilan keputusan, dikarenakan pemangku kepentingan berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung perannya masing-masing. Contohnya, jika perusahaan mencari alat manajemen kerja, tim desain mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan tim pengembangan. 4. Pertimbangkan bukti. Tim mulai mengidentifikasi pro dan kontra setiap opsi dan mengeliminasi alternatif dari pilihan-pilihan itu. Ada beberapa cara umum di mana tim dapat menganalisis dan mempertimbangkan bukti opsi, yaitu dengan daftar pro dan kontra, analisis SWOT, dan matriks keputusan. 5. Memilih alternatif. Tingkat waktu yang jelas dan peristiwa penting atau milestone yang jelas yang ditetapkan sebelumnya dapat membantu dalam memantau implementasi solusi yang telah dipilih. 6. Itu ada implementasi, mengoreksi arah atau tujuan dari akibat atau konsekuensi tindakan yang akan dilakukan berdasar keputusan yang akan diambil tersebut. Yang ketujuh, itu ada evaluasi. Pada akhir proses pengambilan keputusan, secara keseluruhan, proses harus dianalisis dengan cermat sambil mencari pelajaran yang dapat dipetik. Dalam pengambilan sebuah keputusan, tentu ada banyak hal yang dipikirkan, yaitu pengaruh yang akan timbul dari keputusan tersebut, baik itu pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Manusia memiliki dua hal ketajaman, yaitu intuisi dan insting, dan keduanya hadir dalam tingkat yang berbeda. Adapun itu, institusi adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Perundang-undangan Republik Indonesia dengan tujuan untuk kepentingan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Biasanya, lembaga ini berfokus kepada penyediaan pendidikan kepada masyarakat secara umum. Institusi merupakan keseluruhan struktur yang terdiri dari mekanisme dan kerjasama yang didasarkan kepada tatanan sosial yang bertujuan untuk membentuk perilaku individu yang terlibat di dalamnya. Oke, selanjutnya itu instansi. Instansi adalah sebuah jenis organisasi manusia atau entitas yang memiliki peran dan fungsi tertentu di masyarakat. Institusi sering dikaitkan dengan institusi pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga non-kementerian. Intuisi sangat diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan baik di perorangan maupun keputusan dalam berorganisasi. Peranan dalam pengambilan keputusan tentu harus melewati beberapa tahap pemikiran yang matang, yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian memilah dan memikirkan apa dampak yang diakibatkan jika keputusan itu diambil, dan kemudian yang terakhir memutuskan peranan institusi. Dalam pengambilan keputusan dengan adanya kemampuan intuisi, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat. Kemampuan intuisi berasal dari pengalaman yang berulang kali dilakukan, yang diikuti oleh penghayatan atau pemaknaan terhadap pengalaman tersebut. Selanjutnya itu kesimpulan. Pengambilan keputusan merupakan hasil proses dari beberapa pertimbangan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, maka pengambilan oleh Perundang-undangan Republik Indonesia dengan tujuan untuk kepentingan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Biasanya lembaga ini berfokus pada penyediaan pendidikan kepada masyarakat secara umum. Selanjutnya, institusi merupakan keseluruhan struktur yang terdiri dari mekanisme dan kerjasama yang didasarkan pada tatanan sosial yang bertujuan membentuk perilaku individu yang terlibat di dalamnya. Intuisi sangat diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.